Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Salam. Di kesempatan kali ini saya bertemu dengan kakak di sebelah saya. Beliau ini merupakan seorang pembina pramuka, ya, yang termasuk ke dalam andalan ranting juga dan juga cabang, sekaligus juga pamong dari Saka Bayangkara, Polrestabes Kota Semarang ya, Kak? Iya, betul sekali. Boleh silakan Kak diperkenalkan dirinya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya nama asli adalah Darmono, tapi lebih sering teman-teman panggil dengan sebutan Kak Momon. Dalam kesempatan kali ini, kebetulan saya adalah merupakan seorang pembina pramuka, baik itu pembina penggalang maupun pembina penegak. Sekaligus di kuartir, saya menjabat sebagai andalan bida muda di kuartir Ranting Banyumanik Kota Semarang dan andalan cabang bidang humas. Seperti yang sudah disampaikan tadi juga, saya merupakan pamong Saka Bayangkara di Polrestabes Semarang. Di Pramuka, selain di kuartir ranting, kuartir cabang, saya juga aktif di Pramuka Peduli dan juga sebagai relawan di beberapa kegiatan kebencanaan di Kota Semarang. Oke, baik Kak Momon. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan ini mengenai yang pertama, soal pembina penggalang itu seperti posturnya seperti apa. Terus nanti juga di posisi kakak yang di andalan, sebagai andalan kuartir, itu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh andalan ranting maupun cabang. Terus dan juga di Saka itu bagaimana Saka itu mewadahi minat serta didik, terutama penegak ya Kak, Iya, penegak dan pandega. Andika, betul. Oke, yang pertama Kak, ini di posisi Kakak sebagai pembina penggalang itu gambaran peserta didiknya itu seperti apa sih Kak? Baik, jadi gini deh. Kalau kita melihat secara tingkatan golongan pramuka penggalang yang ada di Indonesia itu kan terbagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan usianya. Iya. Kalau kita bicara penggalang adalah mereka yang berusia antara 11 sampai dengan 15 tahun. Jadi kalau berdasarkan usia ini, tentunya peserta didik ini mempunyai karakter atau ciri-ciri yang khusus sebagai seorang anak yang di usia 11 sampai dengan 15 tahun. Di antaranya adalah eh, anak usia 11 sampai 15 tahun ini bangga kalau dipuji misalkan. Ya, Oke. jadi sangat bangga apabila mendapat pujian. Kemudian suka berpetualang, suka sesuatu yang menantang, yang baru. Kemudian berkelompok dengan teman-temannya yang sebaya ya. Kemudian yang sefrekuensi, yang seaspirasi. Kemudian ada lagi adalah bangga apabila diberi tanggung jawab. Jadi kalau dia diberikan tanggung jawab mungkin sebagai pemimpin regu, sebagai yang bertanggung jawab di sebuah kegiatan, dia akan sangat bangga sekali. Selain itu dia juga akan suka, senang sekali kalau disamakan atau diperlakukan sebagai orang yang lebih dewasa atau sebagai orang dewasa. Tapi di lain itu juga karena masih anak-anak, mungkin usia penggalang ini juga mungkin masih suka usil, kemudian masih suka bermain, kemudian juga satu lagi adalah usia ini cepat bosan, Hmm. seperti itu. Kayaknya seperti anak-anak yang baru puber gitu ya Kak? Betul sekali. Jadi masa peralihan dari anak-anak yang memang tadinya di usia siaga beranjak menjadi sedikit dewasa di usia penggalang. Begitu deh. Hmm. Oke, dengan tadi yang sudah kakak sebutkan ciri-ciri peserta didik penggalang seperti apa tadi, yang Suka ingin selalu bermain. dipuji, Iya, suka bermain, iya. itu kita sebagai pembina itu gimana cara kita menghadapi mereka gitu Kak? Oke, baik. Jadi eh, di karakter dunia penggalang tentunya diperlukan sosok pembina yang mungkin khusus ya. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan pembina siaga dan mungkin pembina penegak dan pandega. Di usia penggalang tentunya dibutuhkan karakter pembina yang sesuai dengan eh, karakter dari usia-usia mereka. Salah satunya mungkin adalah sebagai seorang pembina penggalang tentunya harus selalu siap melaksanakan tugas ataupun selalu siap dengan materi-materi yang eh, bagi peserta didik ini cukup menarik, cukup menantang karena memang
karakter dari peserta didik tadi adalah suka dengan tantangan, suka dengan petualangan. Nah, ini mungkin salah satunya adalah kita harus punya kemampuan sebagai seorang pembina di mana merancang sebuah kegiatan bagi pembina bagi seorang penggalang ini adalah sesuatu yang menarik dan menantang. Berikutnya adalah sebagai seorang pembina tentunya sudah harus punya bekal, ibaratnya bekal materi-materi, kemudian bagaimana caranya menyampaikan kepada peserta didik ini dengan baik supaya mereka tidak bosan. Salah satu karakter dari dunia penggalang tadi adalah mereka cepat bosan. Jadi dengan karakter yang cepat bosan ini tentunya seorang pembina harus bisa meramu, kemudian merakit dan menerapkan sebuah kegiatan supaya kegiatan pramuka penggalang ini menarik, menantang, tidak membosankan, dan bagi mereka ini adalah sesuatu mungkin yang baru. Tidak harus baru pun, tetapi dikemas dengan hal yang menarik tentunya akan menjadi sesuatu yang cukup menantang bagi mereka. Selain itu, sebagai seorang pembina juga harus membekali dirinya selalu dengan happy, kebahagiaan. Kemudian healthy, kesehatan, kemudian eh, helpful, selalu suka menolong. Selain itu juga handicraft. Handicraft ini adalah suka berkarya. Jadi tentunya seorang pembina penggalang dituntut sebagai insan yang kreatif supaya seorang peserta didik penggalang ini cukup antusias untuk mengikuti latihan penggalang. Begitu. Oke. Ini berarti ini ya Kak. Berarti kan kegiatan yang menarik dan menantang seperti yang ada di PDKMK. Betul sekali, karena memang kegiatan pramuka itu kita tidak bisa lepas dari PDKMK. Setiap pembina tentunya harus memahami PDKMK supaya nantinya pada saat merancang sebuah kegiatan, hal-hal yang tercantum dalam PDKMK ini selalu ada di sana. Oke, yang selanjutnya ini kita beralih ke posisi Kak Momon sendiri ya, yang sebagai andalan juga di ranting maupun cabang ya. Saya mau tanya nih Kak, Kakak sebagai andalan kuartir, itu yang Kakak lakukan di kuartir itu apa aja Kak? Baik, sebagai seorang pembina pramuka, tadi mungkin sudah saya sampaikan. Kemudian apabila kita mungkin mendapat tanggung jawab sebagai seorang andalan ranting, tentunya kita juga harus tahu dulu tupoksi dari jabatan yang kita emban. Seperti contohnya, saya saat ini menjabat sebagai andalan ranting bidang bina muda di Kuartir Ranting Banyumanik, Kota Semarang. Tentunya bidang bina muda adalah yang membawahi kegiatan peserta didik golongan siaga dan penggalang. Walaupun penegak dan pandega tetap harus, tapi fokusnya mungkin adalah di siaga dan penggalang karena kegiatan penegak sudah dihandle oleh Dewan Kerja. Oh iya. Gitu. Sehingga mungkin lebih banyak fokusnya adalah di golongan siaga dan penggalang. Walaupun memang bidang bina muda itu adalah yang membawahi seluruh kegiatan peserta didik dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, sesuai topoksi masing-masing tentunya seperti yang saya emban sebagai seorang andalan bina muda, tentunya mulai dari merancang kegiatan kuartir ranting, mulai dari kegiatan rutin yang dilaksanakan tahunan, maupun kegiatan partisipasi ke kuartir cabang maupun ke kuartir yang lebih tinggi, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memang berkaitan atau mungkin pramuka sendiri ada di dalamnya. Jadi sebagai andalan ranting bidang bina muda, saya bertanggung jawab untuk merencanakan, kemudian melaksanakan dan melaporkan kegiatan yang sudah kami lakukan kepada Wakil Ketua Bidang Bina Muda untuk nantinya dilaporkan kepada Kuartir Ranting. Selanjutnya akan dilaporkan oleh Kuartir Ranting kepada Kuartir Cabang. Tentunya bidang bina muda ini biasanya adalah bidang yang paling sibuk di kuartir karena memang kegiatan yang paling banyak. Contoh siaga sendiri dalam setiap tahun mungkin ada pesta siaga, di Semarang ada lomba keterampilan siaga, mungkin ada persari, perkemahan sehari, atau mungkin kegiatan-kegiatan siaga lain yang dilaksanakan setingkat kuartir ranting. Dan sedangkan di golongan penggalang ada juga jambore ranting, kemudian lomba tingkat, dan kegiatan-kegiatan penggalang lain yang mungkin juga dilaksanakan di tingkat kuartir ranting. Ini tidak lepas dari peran serta para pembina yang ada di gugus depan untuk bisa mengikut sertakan peserta didiknya di kegiatan kuartir ranting. Tentunya kita juga menggandeng stakeholder yang ada, termasuk dari Mabiran, ya, kemudian lingkup dari pejabat-pejabat yang ada di tingkat kecamatan maupun yang sejajar dengan itu supaya bisa membantu terlaksananya kegiatan kita. Karena
bisa dikatakan bahwa gerakan pramuka ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah. Tentunya kita harus bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Seperti itu. Jadi apapun tugasnya, seluruh andalan ranting tentunya bertanggung jawab melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang sudah tercantum pada tupoksi dari masing-masing jabatan. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Kak Momon ini kebetulan juga Pamong Saka dari Saka Bayangkara Polrestabes Semarang ya, Kak? Betul sekali. Oke, Kakak di Saka ini kan berarti yang ini ya, Pamong Saka itu apa Kak tugasnya? Pamong Saka itu fungsinya seperti pembina di gugus depan. Jadi Oke. eh, mengelola dan mengkoordinasi kegiatan satuan karya yang dilaksanakan oleh adik-adik penegak dan pandega satuan karya di masing-masing bidang, nantinya tentunya akan menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan karya tersebut. Oke. Kalau menurut Kak Momon sendiri, em, satuan karya ini seberapa penting sih di dunia pramuka? Berdasarkan pengetahuan yang ada saat ini, satuan karya itu dikenal sebagai satuan organisasi bagi peserta didik untuk pembinaan, peningkatan dan pengetahuan, kemudian keterampilan dalam bidang tertentu, serta melakukan kegiatannya sebagai pengabdian di dalam masyarakat. Jadi seorang anggota pramuka, khususnya penegak dan pandega, tentunya harus punya pengalaman lain, keterampilan lain, selain dia mengembangkan diri dalam sebuah gugus depan, dia juga bergabung dalam sebuah satuan karya. Pengertian ini mungkin sudah tercantum dalam SK Kuarnas yang terbaru nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan satuan karya. Jadi penting dan tidaknya tentunya semuanya yang ada di dalam gerakan pramuka itu mengacu pada pembinaan karakter yang nantinya mengerucut kepada terciptanya karakter yang baik dalam diri seorang anggota pramuka. Oke. Kalau ini kita bicara soal peran di Saka ya, Kak. Peran Saka Bayangkara kalau dalam mewadahi minat peserta didik itu seperti apa, Kak? Baik, jadi mungkin sedikit saya jelaskan tentang Satuan Karya Bayangkara dulu. Jadi Saka Bayangkara ini di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia, baik itu di Kepolisian Sektor atau Polsek maupun di Kepolisian Resort ataupun Polres. Jadi Saka Bayangkara ini memodai minat dari peserta didik di golongan penegak dan pandega, khususnya mereka yang ingin mengenal di dunia kepolisian, di kebayangkaraan, tentunya mungkin lebih meningkatkan kualitas keterampilannya di bidang Kamtipmas tentunya. Jadi kalau kita melihat dari fungsi kepolisian, mungkin ada fungsi lalu lintas, fungsi satuan reserse, kemudian ada intel, kemudian ada resmob dan sebagainya. Kita bisa belajar lebih awal di satuan karya ini. Sebelum mungkin sebagian besar mereka yang masuk ke Satuan Karya Bayangkara ini adalah mereka yang punya minat masuk ke kepolisian biasanya, walaupun tidak semuanya. Tetapi setidaknya di Saka Bayangkara ini mereka bisa mengenal tentang polisi yang sebenarnya itu seperti apa, fungsi-fungsi polisi itu ada berapa saja, apa yang mereka lakukan, termasuk mungkin prakteknya setelah mereka menjadi anggota Satuan Karya Bayangkara, mereka bisa membantu tugas polisi mungkin mengatur lalu lintas, mengamankan apabila terjadi kejadian tertentu, baik itu kecelakaan lalu lintas, kebakaran, maupun kasus-kasus yang berat seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Walaupun mungkin hanya sekedar membantu saja, tidak melaksanakan tugas penuh sebagai seorang polisi tentunya. Oke, berarti di anggota Saka Bayangkara sendiri ini bisa ya, Kak, terjun langsung ke apa yang dilakukan oleh seorang polisi gitu? Bisa, tapi tentunya melalui prosedur karena memang yang punya kewenangan khusus kan seorang anggota polisi, sedangkan Satuan Karya Bayangkara hanya seorang masyarakat yang mungkin diberi pengetahuan atau mungkin mempunyai kemampuan di bidang kepolisian tapi tidak mempunyai wewenang seperti yang dipunyai oleh anggota polisi. Oke, terima kasih Kak atas jawaban-jawaban yang sudah Kakak sampaikan tadi. Sudah dapat saya mengerti banyak informasi baru juga yang baru saya pahami ya. Terima kasih. Sekian saja dari saya dan juga Kak Momon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Pramuka. wabarakatuh. Salam.